Terima kasih Pak Dwi ya. Ini melanjutkan dari yang kita sampaikan tadi terkait dengan tinggalan-tinggalan sebaran sejarah yang di Gunung Budak. Nah, ada satu pertanyaan di saya ini terkait dengan apa sebenarnya yang melatari sehingga gunung ini dinamakan Gunung Budak atau Gunung Cikrak gitu Pak. Monggo silakan. Oke, baik. Jadi nama dari gunung ini terbilang unik, bagus. Ya. Unik ya. Ada dua nama yang masyarakat berikan. Ini nama yang diberikan oleh warga sekitar untuk gunung di mana saya dan Pak Agus berada. Yaitu yang pertama adalah nama Budek. Ya, sehingga muncul sebutan Gunung Budek. Ya. Secara harafiah, Budek itu adalah istilah Jawa Baru yang artinya tuli. Kok bagaimana gunung ini bisa disebut dengan Gunung Tuli gitu ya? Nah, baik. Jadi penamaan gunung ini sebagai Gunung Budek ini terkait dengan legenda. Jadi ini lebih latar susastra ya, lebih khusus lagi susastra lisan. Jadi memang berkembang satu legenda di daerah Tulungagung, yaitu legenda tentang seorang tokoh yang disebut dengan tokoh Joko Budak. Nah, inspirasi munculnya tokoh Joko Budak itu tidak lepas dari kenampakan alam, yaitu adanya satu bongkah batu besar yang terdapat di lereng sisi utara barat dari Gunung Budak, yaitu bongkah batu itu bagus yang terlihat itu masih ada pohon besar di belakangnya itu. Jadi kalau kita amati bongkah batu besar yang nampaknya ini merupakan, kalau menurut saya ini adalah bom batu ya. Jadi batuan yang terlempar ketika gunung ini eksplosi, meletus gitu ya. Jadi bongkah-bongkah batu yang ada di sekitar ini sebagian adalah bongkah batu yang terlempar ketika Gunung Budek ketika masih menjadi gunung berapi ini meletus gitu. Nah, bongkah batu besar itu kalau kita amati dari utara atau dari barat dari Gunung Budek tampak seperti orang sedang duduk ya. Sedang duduk menghadap ke arah utara barat ya, menghadap ke arah utara barat. Ini menarik perhatian kita. Ya, mengapa arahnya utara barat dan utara barat itu terlalu dihubungkan dengan bagian kisah yang mana dari kisah Joko Budak. Nah, dalam kisah Joko Budak ini digambarkan bahwa Joko Budak menurut legenda yang berkembang di Tulungagung ini merupakan putra satu-satunya ya dari seorang janda yang ketika sesuai dengan sebutannya yaitu Joko, yaitu lelaki lajang ya yang belum menikah, ini jatuh hati kepada seorang perempuan yang ini juga sangat melegenda di Tulungagung, yaitu perempuan yang disebut dengan Mbok Roro Kembang Sore, yang tempat keberadaannya itu ada di Gunung Bolo. Nah, posisi Gunung Bolo itu kalau dari arah Gunung Budak itu adalah utara barat. Jadi arah hadap dari bongkah batu yang dalam legenda itu disebut-sebut sebagai gambaran tentang Joko Budak itu memberikan gambaran tentang koneksi antara Gunung Budak di satu pihak, yaitu yang berada di timur selatan, dan koneksinya atau relasi hubungannya dengan gunung puncak puncak bukit ya, bukit kecil ya yang ada anak dari Gunung Wilis, yaitu Gunung Bolo. Gunung Bolo merupakan tempat di mana Mbok Roro Kembang Sore berada. Nah, dalam legenda ini dikatakan bahwa Joko Budak jatuh hati terhadap Mbok Roro Kembang Sore dan berniat untuk menikahinya. Nah, Mbok Roro Kembang Sore berkenan, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Joko Budak mesti bertapa. Nah, permintaan tapanya ini unik. Jadi dalam legenda lokal dikatakan toponya itu adalah topo bisu tuli, gitu ya. Bisu dan budak, gitu. Jadi tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan mengedapkan
pendengaran. Jadi walaupun dipanggil dan dengar, maka mulutnya terkunci, tidak akan menjawab panggilan atas dirinya. Nah, yang menarik perhatian kita bahwa legenda Joko Budek ini mengingatkan kita juga pada legenda yang berkembang di Sumatera Barat, yaitu legenda tentang Malin Kundang, di mana Malin Kundang oleh ibunya dikutuk menjadi batu, bahkan juga kapalnya itu menjadi batu. Nah, dalam legenda ini digambarkan bahwa ibunya, yaitu Mbok Rondo, itu mencari di mana Joko Budek berada, dicari kemana-mana, tidak bertemu, sampai pencarian itu ke arah lereng utara dari Gunung Budek. Dan ternyata setelah dicari sekian lama, bertemulah Mbok Rondo dengan anaknya, yaitu Joko yang yang kemudian dipanggil-panggil gitu. Nah, walaupun posisi Mbok Rondo itu dekat dengan lokasi Joko Budek, tapi Joko ketika itu masih belum disebut Joko Budek. Joko ini tidak menyahut panggilannya. Jadi Joko sebenarnya mendengar panggilannya, tapi karena sesuai dengan niat tapanya, yaitu topo membisu dan menuli, maka panggilan ibunya itu tidak dijawabnya gitu. Nah, inilah yang membuat ibunya marah, ya, karena Joko yang mestinya mendengar panggilannya kemudian tidak memberikan jawaban, sehingga ibunya mengatakan bahwa anak yang dipanggil tidak memberikan jawaban ini seperti orang yang tuli gitu, orang yang bisu tuli. Nah, bersamaan dengan sapata, bersamaan dengan sumpah serapah dari ibunya ini, maka Joko Budek berubah dari manusia menjadi bongkah batu, yang bentuk bongkah batunya seperti orang sedang sedang duduk bertapa. Nah, informasi apa yang ada di balik legenda ini? Boleh jadi Pak Agus, legenda ini adalah rekaan. Artinya baru muncul setelah bongkah batu itu ada. Kita menjumpai ada banyak legenda yang yang memberikan narasi terhadap kenampakan fisik alamiah. Misalnya legenda tentang batu menangis, legenda tentang satu telaga, gitu, misalnya Situ Bagendit dan seterusnya, ya. Jadi artinya kisah itu baru hadir belakangan setelah peristiwa alamnya terjadi. Nah, kendati pun peristiwa ini adalah, atau kisah ini adalah kisah yang belum tentu merupakan kisah nyata, tetapi bukan berarti bahwa di balik kisah itu tidak ada informasi, ya. Kisah ini menekankan tentang adanya kegiatan tapa, ya. Ada kegiatan tapa di Gunung Budek, dalam hal ini adalah Joko yang sedang bertapa. Nah, pertanyaannya, apakah kita mendapati adanya jejak-jejak masa lampau yang memberikan gambaran kepada kita bahwa konon Gunung Budek itu merupakan areal pertapaan? Jawabnya jelas iya. Mengapa? Karena pada lereng utara dari Gunung Budek terdapat adanya gua pertapaan, yaitu Gua Tritis. Nah, jadi sekali lagi bahwa di balik legenda yang boleh jadi merupakan cerita rekaan, kita bisa mendapatkan informasi historis. Apa informasi historisnya? Yaitu informasi historis tentang keberadaan pertapaan, ya, yang ada di Gunung Budek. Pertapaan itu adalah Gua Tritis, salah satu areal pertapaan yang ada di Gunung Kapur Selatan Tulungagung. Kita masih mendapati adanya gua pertapaan lainnya, Pak Agus, di lereng Gunung Kapur Selatan Tulungagung. Paling tidak ada 4 komplek pertapaan, yaitu Gua Tritis di sisi yang paling barat, kemudian di sebelah timurnya seperti yang kita bicarakan pada sesi pertama ada Gua Selomangkleng, kemudian di timurnya lagi ada Gua Banyu Urip, ya, Gua Banyu Urip, ya. Baru kemudian di timurnya lagi ada Gua Pasir. Nah, jadi ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa di masa lampau, di masa Hindu-Buddha, Gunung Kapur Selatan Tulungagung itu merupakan komplek pertapaan. Salah satu di antaranya adalah Gua Tritis. Bahkan pertapaan Gua Tritis ini merupakan pertapaan yang
tua Pak Agus. Pertapaan yang sudah mulai digunakan sejak masa Kerajaan Kadiri. Hal ini berarti itu kurang abad ke-12. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa gua ini sudah mulai digunakan pada masa Kadiri? Karena kita mendapati adanya kronogram, yaitu petunjuk angka tahun, yaitu 4 digit angka pada dalam tarikh Saka yang dipahatkan pada sandaran arca sisi belakang. Jadi kalau ini adalah arca, gitu ya, yaitu arca perempuan ya, arca Dewi yang kemungkinan itu adalah Sri ya, Dewi Sri, dan di sandaran sisi belakangnya di sini kita mendapati adanya pahatan yang berupa angka tahun yang menunjuk pada era Kadiri. Ini menjadi angka tahun berapa itu? Ya, angka ini menunjuk pada angka tahun 1100-an. 1100-an. Ya, 1100-an. Jadi ini Saka. 1100-an Saka, sehingga kalau di Masehikan ini masuk pada tahun 1200-an, sehingga masuk dalam era Kerajaan Kadiri. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Gua Tritis sudah mulai digunakan sebagai tempat pertapaan itu pada masa Kadiri. Namun bukan hanya berhenti di masa Kadiri, ini masih terus berlanjut sampai dengan masa Majapahit. Pagar sisi depan dari Gua Tritis. Jadi Gua Tritis ini sebenarnya merupakan gua alamiah, gua yang natural, tapi di sisi depannya diberi pagar dan pintu masuk dan gapura. Nah, pagar dan gapuranya yang berbahan bata itu sangat mungkin baru dibuat pada masa Majapahit. Jadi ada keberlanjutan dari masa Kadiri pengfungsiannya mulai dari era Kadiri di kurang lebih di abad-abad ke-12-an sampai kemudian memasuki paling tidak memasuki abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Dan kalau kita juga memperhatikan kronogram yang terdapat di Watu Joli, yang Watu Joli itu ditempatkan pas di puncak bukit tengah, puncak tengah dari ini kan ada 2 kemuncak kemuncak utara, kemuncak selatan. Watu Joli itu berada di kemuncak selatan, di tengah. Nah, itu menunjuk angka tahun 1300 titik-titik Saka yang kemungkinan kalau dimasihkan masuk ke tahun 1400-an. Jadi Gua Tritis ini memiliki perjalanan sejarah panjang, paling tidak mulai dari masa Kadiri sampai dengan masa Majapahit. Begitu juga Gunung Budek sebagai satu lingkungan yang lebih luas ini pemfungsiannya panjang sampai paling tidak di akhir Majapahit. Nah, inilah yang merupakan latar mengapa gunung itu disebut dengan Gunung Budek. Nah, sebenarnya ada penamaan satu lagi Pak Agus selain disebut dengan Gunung Budek, yaitu Gunung Cikra. Nah, sebutan Cikra ini sebutan yang mendasarkan pada bentuk peralatan hidup Jadi di dalam istilah Jawa Baru kita mengenal cikra sebagai wadah untuk kotoran wadah resek Nah, gunung ini kalau dilihat terutama dilihat dari arah utara barat itu terlihat bentuknya memang seperti cikra. Seperti cikra. Jadi berdasarkan bentuk topografinya yang menyerupai apa yang dalam bahasa Jawa Baru disebut cikra, maka gunung ini diberi sebutan oleh masyarakat setempat dengan Gunung Cikra. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Gunung Budek ini disebut dengan Gunung Cikra ataupun Gunung Budek gitu. Nah, kemudian juga yang ingin saya sampaikan, jadi apa dengan demikian fungsi dari Gunung Budek. Nah, Gunung Budek pada masa Hindu-Buddha ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan. Sangat mungkin bahwa Gunung Budek merupakan satu mandala, bahkan bisa jadi merupakan satu karsian. Oleh karena itu tepat juga kalau Pak Agus menyebut areal ini semacam mandala. Dan kata mandala itu dipinjam oleh Pak Agus untuk menamai destinasi
destinasi wisata yang ada di areal ini, sehingga ini juga sekaligus memberikan informasi ya bagi masyarakat bahwa konon Gunung Budak itu merupakan satu mandala. Nah, berdasarkan arca yang sampai ke tangan kita, salah satu di antaranya adalah arca Dewi Sri. Ya. Kemungkinan mandala ini adalah mandala Hindu, bagus ya, merupakan mandala Hindu dengan unsur arsitektural yang penting itu berupa gua pertapaan. Memang dalam satu kegiatan keagamaan, yaitu di lingkungan Karsian, aktivitas religi yang utama itu adalah tapa. Ya, oleh karena itu di tempat ini kita juga mendapati gua pertapaan. Nah, yang menarik perhatian kita, halaman di depan gua Tritis yang melereng itu kemudian dibuat berteras, Pak Agus. Dibuat berteras. Oleh karena itu ada tanggul-tanggul dari bata. Kita masih mendapati jejak-jejak bata-bata merah gitu ya, yang struktur bata merah yang membujur barat timur ya, dan itu berteras gitu ya. Jadi yang paling atas itu adalah halaman gua, kemudian ada teras berikutnya lagi, teras di bawahnya. Ini adalah teras kedua, jadi lapis kedua. Kemudian yang berikutnya lagi lapis ketiga. Nah, jadi paling tidak ada 3 teras ya. Dengan gua Tritis ini berada di teras yang paling atas. Nah, di samping itu juga di area gua Tritis kita masih mendapati adanya jejak yang konon merupakan satu patirtan kecil. Ya, patirtan kecil sayang sekali airnya itu sudah mati karena pohon beringin yang konon tumbuh di sekitar patirtan ini mati. Oleh karena itu ke depan saya kira kita perlu menanam lagi, bagus, supaya nanti moga-moga airnya bisa keluar lagi sehingga kita memperoleh gambaran bahwa konon ada satu sumber air kecil gitu yang digunakan oleh para pertapa, para rohaniawan yang ada di situs di pertapaan Gua Tritis ini untuk menyambung hidupnya gitu ya. Nah, jadi ini yang pada masa lalu menjadi fungsi dari Gunung Budak, fungsi keagamaan dari Gunung Budak. Lalu bagaimana fungsinya di masa sekarang? Nah, pada masa sekarang Gunung Budak sebagaimana yang sudah dirintis oleh Pak Agus dan kawan-kawan, terutama di tempat ini, Gunung Budak kemudian dijadikan sebagai salah satu destinasi. Dalam hal ini adalah destinasi wisata. Nah, ada 2 konsep yang diusung yang merupakan integrasi dari 2 konsep, yaitu yang pertama adalah wisata ekologis, karena bagaimanapun juga lingkungan di sekitar ini adalah lingkungan kars ya, lingkungan Gunung Kapur yang pada masa lalu malahan ini merupakan lingkungan gunung api ya. Oleh karena itu kita masih bisa mendapati di sekitar ini banyak bongkah-bongkah batu jenis batuan breksi vulkanik, Pak Agus. Nah, breksi vulkanik itu adalah magma bekuluar magma bekuluar. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa Gunung Budak konon merupakan gunung api. Oleh karena itu pada sesi pembicaraan pertama saya katakan bahwa jika benar yang dipahatkan pada relief Gua Selomangkleng Tulungagung itu adalah gambaran tentang Gunung Budak dan gunung ini mengeluarkan asap, ini adalah asap belerang yang kemungkinan dulu keluar dari lubang kepundannya sebelum kemudian mengering dan tersumbat dan sekarang menjadi menjadi tanah datar ya. Yang menarik juga tanah datar di mana Watu Joli itu berada, jika kemudian dihentak-hentak itu terdengar suara dung 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 gitu ya. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita sangat mungkin di areal Watu Joli itulah kaldera itu konon berada. Nah, ini ya. Jadi oleh karena itu cukup beralasan kalau gunung ya yang masyarakat setempat menyebut Gunung Budak dengan view yang menarik ya. Karena gunung ini tidak terlalu tinggi sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari sisi barat, utara atau barat selatan terlihat sangat terjal. Di belakang kita masih melihat adanya bongkah batu yang tebing yang sangat terjal gitu ya di sisi barat dan sisi utara. Ini merupakan view yang menarik sehingga tempat ini bisa dijadikan sebagai destinasi wisata alam. Tapi sekaligus destinasi wisata budaya. Mengapa
destinasi wisata budaya karena konon Gunung Budak ini adalah gunung yang bersejarah, sehingga konsep wisata yang dikembangkan di areal ini adalah konsep ekokultural. Ya, ada ekonya yaitu Gunung Budak sebagai unsur ekologis dan kultural, khususnya budaya masa lampau, di mana Gunung Budak ini konon di masa lampau merupakan suatu mandala, merupakan satu tempat kegiatan keagamaan. Nah, dengan demikian ke depan sangat terbuka kemungkinan destinasi wisata di Gunung Budak itu untuk lebih dikembangkan dengan mengkombinasikan paling tidak kombinasi antara wisata alam, wisata budaya, dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya Pak Agus, yaitu wisata edukasi, sehingga di tempat ini orang bisa belajar tentang berbagai hal gitu ya. Nah, menarik perhatian kita karena di area Gunung Budak, khususnya di sisi sebelah baratnya, ini masih terbentang areal persawahan, sehingga persawahan yang ada di sebelah barat Gunung Budak itu bisa juga dikembangkan sebagai sebagai media untuk pembelajaran tentang agro Jadi agrowisata, khususnya agrowisata yang berbentuk persawahan gitu ya. Persawahan ini saya kira yang bisa saya sampaikan pada sesi kedua berkenaan dengan kesejarahan Gunung Budak, lintas masa, dan fungsinya dulu ini. Saya kira itu Pak Agus. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari Pak Dwi Cahyono. Beliau seorang ahli sejarah. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan kebanggaan kita tentang Tulungagung, sehingga dengan adanya Gunung Budak, dengan berkembangnya Gunung Budak banyak memberi manfaat buat masyarakat, buat warga Tulungagung, buat generasi kita, sehingga semakin mencintai daerahnya dan semakin bangga dengan wilayahnya, sehingga kecintaan kita terhadap kebesaran Nusantara ini terus terpupuk dan tidak akan pernah surut. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Gunung Budak bukan sekedar kenampakan fisik alamiah, tapi sekaligus Gunung Budak memberikan informasi, meninggalkan jejak, yaitu jejak sejarah, jejak budaya, lintas masa. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.